untuk NKRI. Nama saya Riko, saya Direktur Eksekutif Komuni Konten. Jadi di media sosial itu setidak-tidaknya ada 3 manusia. Yang pertama, orang yang memposting tentang kehidupan pribadinya di media sosial. Ini banyak jumlahnya. Yang kedua, orang yang memposting tentang kelompok atau organisasinya. Ini banyak juga. Nah, cuma yang sedikit ini adalah orang yang memposting tentang kepentingan nasional, kepentingan masyarakat. Gitu. Jadi sedikit sekali orang yang menggunakan akun media sosial untuk mengkampanyekan anti korupsi, untuk mengontrol pemerintah. Sedikit sekali orang yang menggunakan media sosial untuk memperjuangkan kepentingan nasional, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Tetapi jumlah ini semakin banyak juga. Jadi sekarang sudah mulai banyak anak-anak muda yang mempromosikan pariwisata Indonesia, sudah mulai banyak yang mempromosikan produk lokal, sudah banyak yang mempromosikan tentang potensi daerah. Ini perkembangan yang sangat bagus. Oleh karena itu, kita harus mendorong ada keseimbangan. Posting hal pribadi nggak ada masalah, posting tentang organisasinya juga tidak ada masalah. Cuma jangan lupa juga untuk memposting tentang hal-hal yang sifatnya bertujuan untuk membela kepentingan nasional. Misalnya ketika ada isu-isu tentang Islam di Indonesia itu banyak teroris, itu bukan hanya orang Islam yang berkewajiban untuk mengkonter isu itu, tetapi seluruh warga negara wajib mengkonter isu itu. Karena yang dijelek-jelekan bukan hanya Islam, tapi juga negara kita. Caranya bagaimana? Yaitu kita manfaatkan bagaimana kita yang bisa berbahasa Inggris ya menulis opini dengan bahasa Inggris. Kalau tidak bisa menulis opini yang panjang-panjang, tulis yang pendek-pendek di Facebook, di Twitter, dan segala macam. Gitu. Nah, tujuan dari acara ini adalah mengajak anak-anak muda, terutama di seluruh Indonesia ini kan banyak sekali isu-isu radikalisme, kafir mengkafirkan di media sosial itu sudah tidak ada gunanya. Yang namanya perbedaan itu kan sudah sunnatullah gitu. Tugas kita sekarang adalah berjuang bagaimana merawat perbedaan itu. Kita tidak perlu belajar ke negara-negara Timur Tengah karena mereka sendiri juga kagum dengan kita sanggup hidup berdampingan. Nah, ini yang paling penting. Kemudian yang terakhir adalah acara ini menginginkan anak-anak muda itu semakin banyak mengupload konten-konten positif, konten-konten yang inspiring di media sosial. Sehingga ketika orang mengatakan sesuatu yang negatif tentang Indonesia, kemudian mereka cari di Twitter, mereka juga mendapatkan informasi yang positif. Gitu. Jadi itu lebih kurang kenapa kita mengadakan acara ini. Kemudian kita undang Gusola, Kiai Solahuddin Wahid sebagai tokoh NU, karena nggak banyak ini kiai-kiai kita yang menggunakan akun media sosial. Gusola ini salah satu kiai yang menggunakan akun media sosial dan bisa memberi pencerahan. Ada Bima Arya, kemudian ada sebagai wali kota Bogor. Walaupun beliau pernah disorot, cuma secara pribadi komitmennya terhadap keberagaman, komitmen Bima Arya terhadap pluralisme itu saya yakin sekali, karena saya paham bagaimana pola pikir dia. Gitu. Ini juga perlu didukung, kita perlu backup sama-sama. Kemudian ada Eman, teman saya dari PMKRI, dan juga dia jelas Eman bilang sama saya, walaupun dia orang Kristen, dia bilang Islam itu bukan teroris. Gitu. Kemudian juga ada Dahnil, teman saya sekarang jadi ketua umum pemuda Muhammadiyah, dia juga berkomitmen. Dia sampaikan kalau di Indonesia ini luar biasa, mayoritas mengajak dialog antar umat beragama. Ini kan luar biasa. Tadi saya sempat ngomong sama Dahnil, kata Dahnil ya akan dicoba di PP Muhammadiyah untuk melakukan sebuah gerakan pertemuan di media sosial dan mengajak pemuda-pemuda Muhammadiyah untuk mengupload konten-konten positif sebanyak-banyaknya di internet. Itu aja saya kira. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan semakin banyak kegiatan ini dilakukan di daerah lain, terutama bagaimana pemanfaatan media sosial untuk kepentingan nasional. Ini harus semakin banyak diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Jadi kita melihat memang radikalisme Islam ini juga sudah menjadi masalah yang potensial gitu ya. Minggu yang lalu saya kebetulan hadir dalam pertemuan di rumah Pak Wapres, di mana Kapolri, BNPT,
menyampaikan informasi terbaru ya tentang hal-hal yang berpotensi masalah ke depannya. Sejumlah kawan dari Indonesia yang ikut ISIS kan mau pulang gitu. Nah ini juga bagaimana mereka ini? Ada mengatakan udah keluar, udah ikut ISIS, mestinya udah hilang kewarganegaraannya. Tapi ada yang bilang belum. Nah jadi ini yang ingin kita berdiskusi untuk menyampaikan bahwa tidak perlulah kita membantu hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Memang iming-iming uang sih menarik sekali. Tapi apakah betul seperti itu? Nah ini, jadi kita ingin memberikan pemahaman bahwa Islam itu tidak mengajarkan atau menyuruh halal semacam itu. Islam itu datang ke dunia ini untuk memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan rahmat bagi kita semua. Caranya tergantung kondisi di tempat masing-masing. Nah, kalau kita mencoba mencari cara yang berbeda, nah ini yang sulit, gitu kan? Kita lihat di Timur Tengah yang mau ditiru oleh sebagian kawan kita, justru di sana kan selalu timbul konflik, bahkan perang saudara. Ulama di Timur Tengah aja ingin belajar ke Indonesia. Nah, kenapa kita belajar ke Timur Tengah? Itu soal ini ya, soal bagaimana bermasyarakat secara Islami. Tapi kita pun belum sepenuhnya Islami, jauh. Karena di dalam kehidupan yang nyata ini nilai-nilai Islam, terutama dalam khususnya, sudah banyak kita tinggalkan. Pertama tentu agenda seperti ini penting ya untuk mengingatkan umat bahayanya radikalisme. Dalam konteks radikalisme itu tentu mereka yang meng-hijack atau membajak agama atas nama agama untuk melakukan kekerasan. Itu yang tentu kita kutuk ya. Oleh sebab itu sekarang kan dunia itu jadi dua belahan sebenarnya, dunia maya dan dunia nyata. Ketika kita ingin melawan radikalisme itu tidak cukup dengan cara konvensional melalui dakwah di dunia nyata, tetapi juga perlu melakukan dakwah di dunia maya untuk menghindari adanya radikalisme atau praktek-praktek pembajakan agama atas nama pembajakan agama untuk melakukan kekerasan. Saya pikir itu. Menurut saya kegiatan seperti ini, diskusi seperti ini adalah ruang yang sangat baik untuk membuka cara berpikir, cara pandang pemuda Indonesia, mahasiswa Indonesia, terutama orang-orang muda agar mulai semacam ada upaya menangkal diri secara dini dari bahaya radikalisme agama. Karena dengan apalagi namanya situasi orang begitu mudah mengakses informasi melalui media sosial terutama, orang gampang sekali terpengaruh. Nah, forum-forum seperti ini adalah forum pengingat untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita hidup di sebuah negara yang namanya Indonesia, di mana ada perbedaan begitu banyak, dan oleh karena itu orang harus berlaku seperti apa ketika menghadapi yang namanya agitasi atau propaganda melalui media sosial. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Drida Pulungan, saya penulis buku dan blogger. Satu hal saja yang paling penting untuk generasi muda saat ini adalah bagaimana agar kita melihat isu-isu radikalisme di Indonesia sebagai suatu ancaman yang bisa membuat peta kepentingan kita menjadi rusak. Jadi satu-satunya cara adalah fokus dengan kontribusi kita sebagai anak muda dengan melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa, dan yang paling penting adalah bagaimana kedepannya kita menjadi bersatu dengan keberagaman yang ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.